Sebenarnya kan kita ngumpulnya hanya untuk diskusi, dialog, tukar pikiran. Jadi bukan buka pelatihan, bukan apa. Jadi aku apa ya? Ini kayak ini kayak orasi. Jadi sebenarnya apa ya nih diskusi kita? Bagaimana menyikapi perkembangan keadaan sekarang? Tentunya kami terima kasih dulu lah, terima kasih kepada Pak Noprizal, Ketua PRI, Pak Dwi, Pak Dede. Aku nggak tahu nama, lupa ya, tapi dia dari awak muda, lu udah kenal, jadi banyak dikit. Dia tahu rahasia kami, jadi banyak. Jadi kawan-kawan semua di sini yang tentunya berbahagia karena telah berinisiatif juga memberi saran kepada kami dan juga memenuhi undangan kita bersama, dan terutama juga dari Hotel Furaya yang sudah memberikan ruang hotel dan snack semua ya. Kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan melapangkan rezeki untuk usaha Bapak Ibu semua. Amin. Menyikapi keadaan sekarang, makanya masukan-masukan kepada kami, dan juga kami juga ingin sedikit bertemu, di mana seorang anak kecil ini telah membuat ada arah perubahan pada kita ya, tentang pacu jalur. Dampaknya jadi ke mana-mana, tetapi dari kita tentunya ini adalah sisi positif yang harus cepat kita ambil, dan momen ini juga kita yakin sebentar lagi juga akan hilang. Jadi kalau tidak kita ambil ya kita hanya melihat dia sekedar lewat saja gitu. Jadi pada hari ini ya kami intinya ingin berdiskusi, tukar pikiran, bagaimana masukan Bapak Ibu sekalian. Kami juga memberikan masukan kepada Bapak Ibu sekalian ya, biar sama-sama kita memanfaatkan ini semaksimal mungkin. Dari data BPS kami hitung dari awal viral lebih kurang sekitar 2 bulan, tapi kita hitung dari per 1 Juli sampai hari ini, itu jumlah kedatangan Wisman ke penerbangan itu meningkat 35%, ya 35% dari penerbangan sosialisasi. Kami minta data di airport ini dibandingkan dengan tahun lalu, bukan dibanding dengan bulan kemarin, tapi dengan perbandingan bulan tahun lalu. Ini menandakan memang berarti adanya perjalanan pulang pergi orang ke sini. Kalau kerja tentu rutinitas tenaga kerja sesuai data tahun kemarin tidak akan berubah signifikan. Berarti ini adalah memang kedatangan orang yang ingin mengetahui tentang Riau gara-gara pacu jalur. Mayoritas pasti ingin mengetahui pacu jalur, tetapi di sisi lain dia akan mencoba mencari tempat lain di Riau selain pacu jalur. Berbagai tahap kita coba merubah, ini sebagai informasi untuk Ibu semua. Kita coba merubah beberapa hal untuk kenyamanan semua. Hari ini juga dilakukan pembinaan homestay di Kuansing oleh Kementerian. Lalu jalan sudah mulai diperbaiki ke Taluk Buatan. Konsep acara pacu jalur juga sudah dirubah. Insya Allah nanti acara akan di pinggir sungai, fokusnya tidak di lapangan bola lagi, tapi di pinggir sungai. Dan keadaan di lapangan ada pro kontra biasa. Kalau dalam perubahan pasti ada pro kontra, karena mungkin masyarakat selama ini nyaman berjualan, sekarang itu dibersihkan, tidak boleh berjualan ya, mulai ribut-ribut sedikit lah Pak, namanya pembenahan. Tapi itu resiko untuk perbaikan, mulai ditata ya. Kita juga harus momen ini diambil untuk dalam sisi penataan, walaupun dari sisi infrastruktur ini belum maksimal, harus diakui belum maksimal.
Ya semoga dengan adanya ini bisa dibuat lebih baik lagi ke depannya. Dan satu sisi kami melihat untuk 5 hari 5 hari acara pacu jalur di tahun ini, itu semua hotel dan homestay yang ada di Kuantan sini itu sudah penuh. Kami tanya, maka sudah di booking oleh kawan-kawan travel yang mungkin ada di sini atau yang mungkin tidak juga ada di sini. Nah, kami juga tidak tahu apakah memang sudah jelas jumlah wisatawan yang hadir atau hanya main booking aja, karena yakin bakal ada yang masuk ke Bapak Ibu sekalian. Kami tidak tahu. Tetapi ini akan berdampak tentunya. Muntahan wisatawan ini akan larinya mau tidak mau itu tetap di Pekanbaru. Mau tidak, saya setel lagi dah pas dah. Itu. Kita cocok lah, kuat kali. Tapi pas Eko dosa, Eko hilangkan. Jadi muntahannya akan berada di Pekanbaru. Muntahan berada. Jadi sampai di Pekanbaru. Baik itu dia hanya menonton sebentar atau memang dia menonton full, mau tidak mau dia akan menginap di Pekanbaru. Dan peluang inilah maksud kami kita mengambil kawan-kawan sekalian untuk bisa betul-betul memanfaatkan ini, dan tidak hanya pacu jalur Kuantan ini yang harus kita kenalkan. Nah, kami juga bersama dengan kementerian akan mencoba mempromosikan beberapa titik, tetapi tetap orang yang datang pasti ingin tujuannya adalah pacu jalur. Tetapi kita tidak tahu apakah mereka betul-betul bisa menikmati pacu jalur itu nanti, tidak tahu. Dan juga apakah mereka mau istirahat nanti di Pekanbaru lama atau tidak, itu juga tidak tahu. Tetapi dari sini kita bisa prediksi mereka akan butuh waktu istirahat 1 atau 2 hari di Pekanbaru. Yang tahu adalah travel yang sudah di booking oleh mereka. Maka kami perlu data juga apakah betul bookingan travel itu atau travelnya apakah berapa orang sudah yang memakai jasanya. Kami ingin perlu tahu juga, karena kita akan melihat arahnya, apakah kawan-kawan travel ini menjual paketnya ada dengan wisata lain atau hanya pacu jalur itu. Dan kami dari pemerintah meminta kepada kawan-kawan sekalian, yang pertama terutama hotel, izinkanlah nanti dari pemerintah kabupaten kota, dari provinsi bisa meletakkan standing banner atau brosur-brosur paket-paket wisata di hotel Bapak Ibu sekalian, sehingga mungkin yang bisa saja travel sudah menjual atau mereka datang sendiri ingin melihat, dia itu bisa ada ketertarikan baru, kami coba kesinilah, jalan coba kesini jalan. Lalu juga yang kedua, untuk diletakkan usaha-usaha seperti rental mobil dan juga info-info travel yang ada, karena di Riau ini salah satu kelemahannya adalah transportasi. Jadi antar daerah itu penghubungnya belum ada, hanya mobil rental. Kalau Pusdam beli tak mungkin wisatawan mau itu. Jadi itu mungkin salah satu. Lalu yang kedua juga, dalam beberapa hari ini kami juga untuk mengangkat pera pacu jalur ini ada melaksanakan festival Melayu Seruput. Jadi maksud kami juga kawan-kawan bisa ikut menggelorakan ini. Kami tidak minta kawan-kawan untuk wajib pasang baliho, pasang spanduk, enggak. Tapi ya ikutlah, mungkin kawan-kawan di hotel bisa berpakaian ya Melayu dalam rangka Riau ini, walaupun edaran udah kuat, kadang tulisannya kan beda dengan kata-kata.
mulia. Kadang kalau tulisannya ini formalitasnya nih tidak. Gitu masalah. Sekarang surat masuk kan, nah tertimpa pula dengan yang lain-lainnya hilang. Disuruh apa kan, dilempar. Jadi maksud kami apalah, ada ya mutar-mutar lagu-lagu Melayu. Kalau tidak ada musik apa, kami kirim, kami kasih gitu. Kalau tidak ada, karena tahu jaringan apa kan? Internet tak ada di hotel kan? Kira-kira, mana tahu ya, tapi ada lah semua. Jadi juga mungkin ada TV yang di hotel punya TV, bisa putar video pariwisata. Walaupun kami melihat hotel-hotel bintang baru sudah mulai seperti itu. Kami kemarin ke Premier sudah ada video, udah lama. Yang lain juga udah ada gitu. Kenapa Premier aja disebut Pak? Ya, ini masalah lagi Pak. Kebetulan ada acara kemarin di sana gitu ya. Premier. Ke Puraya jarang rapat di bawahnya. Langsung ketawa Puraya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maksudnya apa maksudnya Bapak tadi? Ya mungkin jangan kami aja yang satu sumber, tapi dari Bapak juga masukkanlah ke kami itu. Dan dalam waktu dekat kan kita udah ada pertemuan kemarin, kalau nggak salah 40 Pak ya. Sekitar 30-40 hotel lah yang kerjasama dengan aplikasi Jiwa. Yang insya Allah tanggal 9 nanti di acara Super Melayu kita akan launching, di mana wisatawan dari Malaysia akan diskon di Riau, khususnya yang hotel-hotel tersebut. Lalu juga wisatawan Riau yang ke Malaysia juga dapat diskon sama yang hotel-hotel sudah terdaftar dalam aplikasi beli. Salah satunya seperti itu. Jadi ini juga menyemarakkan berharap kepada daerah, walaupun lebih banyak orang Riau yang ke Malaysia daripada orang Malaysia yang ke Riau. Mana tahu itu berbalik, takdir tak pasti kan, insyaallah. Yang penting kita tetap semangat, optimis, dan kami yakinlah walaupun keadaan sekarang perekonomian agak sangkut sedikit, tapi sudah mulai ada grafik mulai bergerak, utang-utang tunda bayar sudah mulai dibayar, alhamdulillah, dan ini menandakan ya duit sudah mulai ada, jadi harus kita optimis. Lalu juga pusat-pusat perbelanjaan, mall yang setiap Sabtu Minggu, kami bilang setiap Sabtu Minggu yang ramai, karena pada hari biasa itu ada, tapi memang tidak begitu ramai kami lihat. Tapi Sabtu Minggu ramai. Tapi juga kami tidak tahu apakah ramai jalan atau belanja. Rojalip. Rojalip. Ya, memang muter-muter aja. Sama kami. Kami kalau ke mall tuh kalau mati lampu di rumah. Kalau mati lampu lari ke mall biar dingin. Jadi ini juga kami harapkan sama seperti hotel tadi. Jadi betul-betul bisa kita saling mengisi, dan kami juga mohon masukan lah kepada kami dari kawan-kawan yang asosiasi mall, apa masukannya biar ada sih peran pemerintah terhadap mall ini. Jangan pas ada acara aja minta tolong harus ini, tapi kurang masuk lah sama kami gitu. Ada juga seperti itu. Jadi kita saling walaupun bukan kewenangan dinas pariwisata, banyak sih baik itu Perindak dan lain sebagainya, tapi ya kita kan sesama kawannya harus saling bisa membantu apa yang bisa kita bantu. Dan juga selanjutnya dengan travel, kenapa kami perlu data nama-nama orang yang datang, kenapa kami perlu data, apakah agak nyinyir kami sedikit transportasi ini, karena kami ingin betul-betul jangan sampai wisatawan ini nanti ada yang sampai sana. Kalau jujur, ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin dari Kwansing ada di sini, mohon maaf, karena tidak seindah di medsos itu. Itu aku takut aja orang viralnya 2 kali gitu. Viral sekali karena pacu jalur, viral yang kedua karena
kekacauan di sana. Itu aja. Jadi agak gampang sedikit, jujur. Tapi berharap tidak. Makanya perlu betul-betul kawan-kawan travel yang memang membawa mereka agak betul-betul memberi rasa nyaman. Nah, karena perjalanan itu kan jauh, belok-belok, jalurnya sempit, ya tak rempong kali lah kalau mau nyaman betul gitu ya. Tapi memang keadaan nyata itu dan kita harus nempuh itu. Kalau mau jauh kan, tapi kalau jalan lebar kayak di Malaysia kan enak kita. Nah, ini udah jauh, jalan sempit, truk-truk banyak gitu. Sawit, pemandangan hijau, tapi berduri ya. Jadi memang ini banyak daerah, tapi bagaimana mereka bisa nyaman. Mungkin ada titik rest area yang bisa diberhentikan dulu setiap mungkin 4 jam, istirahat dulu, baru lanjut ya. Adalah pola-pola Bapak Ibu sekalian. Dan kami menyarankan untuk hari pembukaan, kalau memang wisatawan Bapak Ibu bawa pakai travel, kalau bisa janganlah, serius. Kalau bisa hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Hari pembukaan tuh banyak seremoni aja. Seremoni ya, lomba cuma ada 10 res. Itu pun sore. Jadi orangnya mau nengok apa? Pacu jalur. Bukan nengok pacu pidato. Jadi jangan salah apa aja. Sampai kan, oh ini aja kan nengok tenda ngapain jauh-jauh. Jadi ada informasi-informasi itu disampaikan kepada para wisatawan bahwa kalau memang mau menikmati pacu jalur, yang paling nikmat tuh hari ketiga. Hari ketiga tuh itu sudah 100 besar loh. Itu memang seru loh. Itu memang ada bisa. Nah, kalau hari ketiga ototnya udah mengeras semua, jadi udah mantap, udah jadi Arnold semua. Jadi ini informasi-informasi tadi juga harus disampaikan. Jangan Bapak Ibu juga membuat paket-paket perjalanannya. Jangan kadang-kadang 20 sampai 24 kita buat 22 kita lu tuh capek aja dapat. Jadi harus ada strategi lain. Nah, ini saran kami gitu. Dan ada destinasi-destinasi sekitar situ yang mungkin bisa nanti kita diskusi di mana-mana saja yang lebih nikmat, karena memang keadaan situ panas sekali karena orang pakai pawang ya, banyak dukun, banyak pawang. Terus terang Pak, jadi banyak tak bagusnya, banyak apalah itu apa? Ya lah panas bawah, panas sekali. Nah, kita yang sore ini kan lambat ya. Apa gitu ya. Jadi apalah kita harus ya memang memberi aba-aba bahwa kepada kawan-kawan yang akan pergi belum pernah, harus bawa ini, harus ini, siapkan tisu, bukan tisu, anduk kecil yang dingin, ya seperti itulah. Itu akan kayak kita naik haji lah, kan ada anduk dingin kan, nah, kalau panas taruh gitu kan. Nah kayak gitulah, ada pelayanan ekstra. Ini masukan saran. Jadi nanti diskusi aja kawan-kawan semua, tidak formal lah kalau masuk kami acara ini. Yang penting hasil pertemuan ini kita memang betul-betul siap menghadapi ini dan memberikan informasi-informasi bahwa di Riau ini tidak hanya pacu jalur, tetapi banyak tempat lain, banyak event-event lain, dan banyaklah tempat-tempat yang memang sudah standar untuk dikunjungi para wisatawan. Nah, itu tujuan dan maksud kami. Sekali lagi kami mohon maaf mungkin atas penyitaan waktu Bapak Ibu sekalian dalam pekerjaan. Tidak ada maksud apa-apa selain maksud memperpanjang silaturahmi untuk kita semua. Itu aja mungkin Bapak Ibu sekalian, nanti kita lanjut dialog ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.